terjadi atau ada. Wa ta'liqu yaminun, dan syarat yang dikemukakan tadi masuk kategori sumpah. Tapi misalnya makanya tadi kan pakai sindiran itu, nah kayak dewe-dewe tadi kan masih kamu pulang ke rumah orang tuamu, itu kan kinayah. Kalau dia punya niatan untuk mencerai, jadi kinayah. Butuh niat kalau kinayah itu malah pakai niat kalau kayak gitu ya. Ya harus, maksudnya dalam hati itu harus ada niat menceraikan. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa El-Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di sesi pertanyaan dari para jamaah El-Kalam sekalian yang masuk ke WhatsApp kami, komentar di YouTube, di Instagram, DM dan sebagainya. Beberapa sudah kami sortir, akan kami jawab di El-Kalam Lembaga Kajian dan Konsultasi Islam. Kita sudah bersama para ustadz dalam tim El-Kalam yang nanti akan menjawab pertanyaan yang akan saya bacakan. Itu yang pertama, Ustadz, saya dan suami bertengkar. Lalu suami saya emosi dan mengatakan, ya udah kalau kamu pengennya gitu, kita hidup dewe-dewe. Saya bertanya kepada suami, maksud dewe-dewe itu apa, Mas? Suami menjawab, tak pegat kowe, tak pegat. Bahasa Indonesianya, tak cerai kamu. Gitu. Nah, apakah berarti sudah jatuh talak? Saya rasa pertanyaan ini juga banyak tentang talak. Mungkin pertanyaan banyak lah tentang talak, ini bisa mewakili banyak pertanyaan yang lainnya. Monggo Ustaz, bisa dijawab. Terkait dengan talak bersyarat atau dalam bahasa fikihnya adalah at-talaqul mu'allaq. Nah, di sini dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili dijelaskan bahwa ya qa'ut talaqu al-mu'allaqu mata wujidal mu'allaqu alaihi. Jadi talak yang bersyarat itu ketika yang disyaratkan itu ternyata dilakukan atau terjadi, maka jatuhlah talak tersebut. Ya, jadi intinya talak bersyarat itu memang masuk kategori syarat yang bisa berlaku jika hal yang disyarati itu ada. Ya mungkin hampir senada ya dengan tadi Wahbah Zuhaili. Memang kalau kita baca ke kitab-kitab klasik itu redaksinya sangat panjang, banyak tafri'at atau perincian tentang redaksinya, tapi sebenarnya substansinya sama. Yang tadi seperti disampaikan Ustadz Heri itu konklusinya ya. Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah fil Ahwal As-Syakhsiyah, Muhammad Qadri Basya, wafat tahun 1306, jilid 2, halaman 611. Ini sudah dibuat semacam kayak pasal-pasal terkait dengan pelaksanaan syariat ya, hasil dari mengambil referensi di kitab-kitab klasik yang kemudian dijadikan semacam kayak pasal-pasal yang mudah untuk dipahami, semacam pembahasan kembali dari kitab-kitab klasik. Di sini disampaikan bahwa jenis narasi yang disampaikan tadi masuk kategori dalam fikih klasik disebut sebagai talak mu'allaq. Wal mu'allaqu, nah maksudnya talak mu'allaq, makana mu'allaqan bi syartin. Jadi suatu ungkapan talak yang disertai dengan syarat. Au haditsatin, au suatu peristiwa, au mudhofan ila waqtin, atau disandarkan atau terkait dengan waktu. Wa hadza yatawaqqafu wuquhu ala wujudi syarti. Talak dengan syarat tersebut bisa berlaku tergantung ada atau terjadinya syarat tersebut, awal haditsati atau peristiwa atau kejadian, au hululil waqtil mudhofi ilaihi, atau memang sudah ada deadline waktu yang sudah terjadi atau ada. Wa ta'liqu yaminun, dan syarat yang dikemukakan tadi masuk kategori sumpah. Intinya kalau sesuai kitab ini memang talak bersyarat itu bisa terjadi jika memang syarat itu terpenuhi.
alias ada dan terjadi. Syarat itu maksudnya Ya misalnya kayak kasus masalah tadi ya. Misalnya dalam posisi sang suami melanjutkan pekerjaannya, lalu kemudian harta mau rumah atau yang lain dimiliki oleh sang istri, maka pernikahan kedua pasutri tersebut sudah batal alias sudah terjadi cerai. Berarti mafhum mukhalafahnya alias pemahaman kebalikannya, nah, jika hal yang dijadikan syarat itu belum terjadi, itu pernikahannya masih sah. Wallahu a'lam. Bahkan seandainya diikuti dengan kemarahan, itu pun jatuh. Tapi dengan syarat kemarahannya tidak terlalu marah ya. Karena kalau kemarahan apa istilahnya tolakul ghadban ya, yang dengan nada marah, tapi marahnya nggak berlebihan. Di kitab-kitab Syafi'iyah seperti apa itu diklasifikasi menjadi 3 kan. Yang satu yahsullahu mabadi'ul ghadabi bihaitsu la yataghayyaru aqluhu wa ya'lamu ma yaqulu wa yaqsuduhu wa hadza la iskala fihi. Jadi kalau sekedar marah ya dan dia tahu apa yang ia ucapkan dan dia punya niat untuk itu, tetap jatuh itu yaqau, artinya jatuh. Talaknya dia jadi talak itu. Tapi ayya belugha an-nihayah fala ya'lamu ma yaqulu wa la yuriduhu fahadza la raiba annahu la yanfudu syai'un min aqwalihi. Kalau marahnya pada posisi marah yang puncak ya, puncak kemarahan, dan dia sampai nggak tahu apa yang ia katakan dan dia tidak punya niat untuk mentalak, yang seperti ini yang tidak sampai jatuh talak gitu ya. Kan perlu juga Ustaz Muji. Iya. Dipertegas juga bahwa itu terjadi untuk redaksi tolak yang sorry alias lugas dan jelas. Iya. Bukan kinayah atau sindiran ya. Seperti itu. Karena mungkin orang boleh jadi dalam kondisi marah atau emosi mengungkapkan redaksi talak yang mungkin hanya sindiran, tidak langsung, tidak lugas. Nah itu kalau itu memang membutuhkan niat kan, seperti itu ya. Tadi kan ada itu kalau kalimat pegat kan. Betul. Kalimat pegat itu Ya. sorry. Maksudnya itu kasuistik untuk kasus yang ditanyakan, tapi secara umum kan perlu pemirsa juga perlu tahu. Jangan sampai nanti digebiah uyah kalau digeneralisir karena kasusnya berbeda. kalau yang soreh atau yang jelas itu berarti itu ada kemungkinan ada unsur kemarahan di situ. Ya, yang sorry itu maksudnya dengan kata-kata secara tidak kinayah. Pegat, cerai, tolak itu kan. Tapi misalnya makanya tadi kalau kan pakai sindiran itu kayak dewe-dewe tadi kan masih kamu pulang ke rumah orang tuamu, seperti itu kan kinayah. Kalau dia punya niatan untuk mencerai jadi kinayah. butuh niat kalau kinayah itu malah pakai niat berarti kalau kayak gitu ya. Ya harus, maksudnya dalam hati itu harus ada niat menceraikan. Tapi kalau ini tadi kan dia sudah soreh. tadi itu sorry. Ada syarat. Soreh tapi bersyarat. Nah, meskipun tanpa niat, kalau sorih alias jelas lugas, Jadi tidak bisa memberi pemahaman lain kayak cerai, pegat, Itu kan talak, itu jelas. Ning nek urip dewe-dewe, kamu pulang ke rumahmu, atau kita pisah ranjang dulu. Nah, itu kan masih membuka pemahaman yang lain. Oh iya. Kayak pulang ke rumah mertua kan boleh jadi maksudnya kamu menenteramkan hati dulu kan, bisa jadi sebenarnya bukan niat bercerai tapi hanya menenteramkan hati. Itu kan perlu diperjelaskan seperti itu. Masuknya itu bersyarat Ustaz ya. Betul, talak bersyarat, dan talak bersyarat jika memang yang dijadikan syarat itu ada, bukan sesuatu yang imajiner atau mustahil terjadi. Kemudian juga syarat yang dijadikan itu atau yang diajukan memang betul-betul terjadi dan terlaksana, maka talak itu terjadi. Kalau si istri tidak jadi mengambil, tidak jadi mengambil hartanya, itu kan syaratnya tidak terpenuhi. Gitu. Artinya talak terjadi saat memang sang suami melanjutkan pekerjaan, di waktu yang sama sang istri mengambil kepemilikan harta dan juga tanah atau rumah itu. Gitu. Jadi intinya talak bersyarat itu terjadi saat memang yang dijadikan syarat betul-betul terjadi. Kayak misalnya ilustrasinya paling mudah beginilah. Nanti kalau saya lulus, kamu saya traktir. Nanti orang lulus kan nggak jadi traktir. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau belum lulus ya belum kewajiban mentraktir. Misalnya ada katanya mau traktir, ya kan saya belum lulus. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nggak lulus. Nah, itu ya berarti ngenes lah kira-kira seperti itu. Tapi saya lihat ini variasinya ini ada 3 ya. Dalam kasus yang disampaikan tadi. Ya, gimana? Yang ketiga apa? Variasinya
Gutban. Jadi gutban soreh mu'alak. Gutban soreh mu'alak. Hukumnya Iya. tafsil nanti. Ditafsil atau Eh, bagaimana? Malah lebih menguatkan berarti. Lebih menguatkan. Cuman kalau mungkin saya boleh nambahkan, Ustaz. Jadi ketika dalam kasus talak yang pernah saya rasakan di Darul Ifta itu selalu menghadirkan suami terlebih dahulu. Jadi ditahqiq dulu suaminya. Suaminya ini dalam keadaan seperti apa? Dan itu tidak menerima keadaan, istilahnya tidak menerima penjelasan syahadah dari istri. Jadi memang karena memang talak itu jatuh kepada sang suami, yang memang menjatuhkan itu suami, ini talak apa tidak? Jadi kita harus tahqiq dulu. Pastikan dulu suami. Ya. Kondisinya seperti apa? Ya, validasi Ya, ke jadi memvalidasi terlebih dahulu. Bagian Nanti eksekusinya di pengadilan agama. Pengadilan agama Oh, nanti gitu. gitu. Cuma ini kan agama seperti itu. dia bertanyanya kan sebatas itu. Hmm. Tahqiqnya ke suami kan nanti di di pengadilan. pengadilan. Ya. Kalau memang rekomendasi kita terakhir memang KUA. ke Ke KUA. pengadilan. Nanti juga ada mediasi. Mediasi. Masuk tahqiq ke suaminya. Ya, betul. Tapi nek kita kaji dari kasus tadi itu memang itu gutban soreh mu'alak. Maaf Ustaz, kalau itu apa? Gutban. Marah, Kan tadi kan Oh, dikatakan suaminya emosi gitu kan. Bukan dalam emosi atau marah. Mendefinisikan suami ini ya, si Iya. suami ini ya. Dia dalam keadaan marah, Talaknya terus sore. talaknya sore, Jelas. alias jelas, dan Lafaznya bersyarat. jelas. Oh. Ya, Jadi jadi dikonfirmasi kan. Di video masih tahu apa? ya. Tak pegat gue akhirnya sore. Jadi kan kalau kita istilahkan di sini mungkin kalau boleh saya ada namanya hukum deskriptif, ada namanya hukum empiris. Hukum deskriptif itu ya sesuai pandangan pendapat ulama, dalil lah. Ya. Pendapat didasarkan dalil. Nanti ada pendapat atau keputusan berdasarkan fakta empirisnya tadi yang konfirmasi ke yang bersangkutan tadi. Nah, kami di sini sebagai lembaga Al-Kalam itu menyampaikan hukum deskriptif. Ya, pendapat ulama seperti ini. Faktualnya atau empirisnya memang nanti konfirmasi, validasi ke yang bersangkutan di pengadilan kalau itu, bukan di sini. Ini kan sekadar menjawab ya. Betul. Orangnya kan juga ya. tidak di sini. Gitu. Betul. Kalau sekedar menjawab, Betul. saya rasa jelas ya dari Ya. para penjelasan para ustadz tadi. Ya. Kalau untuk secara prakteknya rekomendasi dari kami ya memang kalau Mm-mm. memang benar-benar ini mau diurus ya ke Betul. pengadilan. Betul. Di situ nanti akan ada ya tadi yang dijelaskan Ustadz Bani tadi, adanya tahqiq Ustadz ya. Tabayun. Tabayun, pembuktian Validasi. di forum dan lain sebagainya. Tidak bisa langsung kita Betul. selesaikan. Tidak bisa. Jawaban ini Anda Ya. seperti ini. Tidak bisa. Sama juga kalau misalnya kaitannya dengan kisos, ya, ada si A membunuh si B, si A membunuh si B mati. Si A kan kalau cara hukum deskriptif kan dikisos. Itu bukan berarti ketika kemudian kita berada seperti itu lalu keluarganya si B membunuh si A, ya Nggak bisa. nggak sesimpel itu syariat ya, nggak seperti itu. Perlu ahkamul qadha, artinya pihak yang berwenang yang melaksanakan eksekusi itu, dan itu prosesnya sangat panjang. Ya. Baik. Ya. Baik, saya rasa sudah jelas ya untuk pertanyaan ini. Begitu. Terakhir Pak mungkin Ustadz. ada sedikit tambahan catatan ketika Ya. memang sudah disimpulkan seperti itu, mungkin alangkah lebih baiknya kita juga menambahkan keterangan menasehati yang bertanya untuk suaminya segera memproses ke pengadilan. Karena kalau nggak gitu nanti semakin bertambah lagi talak-talak atau seperti apa. Nah, Dan itu betul. semakin lupa karena dia jangka waktunya semakin lama, dia akan lupa dan nggak ingat kejadiannya seperti apa. Jadi memang plus ada nasihat untuk segera mengurus ke, karena bagaimanapun kita tinggal di negara hukum yang memang itu berkaitan. Karena kita nikah pun harus dengan KUA dan lain sebagainya, memproses talak juga harus segera. Bahkan kalau di Mesir, saya ingat saya itu malah ada takzir. Jadi malah secara pemerintahnya ada denda Sanksi. atau sanksi kepada orang yang memang secara sengaja itu malah memperlama biar nggak dilaporkan gitu kan. Sengaja nggak diproses sama dia. Nah, jadi plus ada nasihat untuk segera memproses ke pengadilan agar tidak berkelanjutan karena efeknya nanti akan banyak. Lupa, Iya, masa tidak. idah apa gitu nanti. Itu Betul. banyak sekali. Karena keterkaitannya dengan hubungan suami istri. Hmm. Kalau mereka masih melakukan hubungan suami istri padahal sudah bukan istrinya kan ya zina. Nah, itu nanti dikembangkan. Konsekuensinya luar Konsekuensinya luar biasa. Ya. Makanya harus segera Ya. dinasihati itu segera. Nah, itu dia. Semoga jelas ya bagi penanya. penanya. Nah, bisa dipahami betul-betul apa yang kami berikan jawaban, nasihat, rekomendasi. Begitu.
Terima kasih atas perhatiannya pertanyaan pada pagi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.